Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Muhammad Dani Subandi, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan mendemonstrasikan praktik percakapan kucing untuk supervisi. Dalam praktek percakapan kucing untuk supervisi ini, saya berperan sebagai supervisor, Ibu Linda Widyastuti sebagai coach, serta Ibu Asri Widalestari sebagai kuci. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Apa kabarnya nih Bu Lina? Alhamdulillah sehat Pak. Bu Lina hari ini akan melakukan coaching ya Bu ya? Betul Pak Dani. Nah, boleh kita berbincang-bincang dulu Bu Ya, sebelum silakan, ada coaching? silakan. Ya, baik begini ya Bu ya. Pada saat coaching nanti Bu ya antara coach dan kucing nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Misalkan seperti apakah kucing tersebut sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum. Kemudian saya juga akan menilai apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mendengarkan respon atau jawaban dari kucing ibu, itu apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip kuci. Prinsip kuci itu salah satunya satu adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan Ibu. Boleh ya Bu ya? Baik Bu. Untuk pertanyaan pertama nih Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya baik Pak Dani. Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti ya. Kompetensi inti dari kucing itu sendiri, yaitu di situ ada presence atau kehadiran penuh gitu ya. Terus ada mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Baik Ibu, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya Bu ya. Tapi dari ketiga kompetensi tersebut ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Lebih spesifiknya saya sih inginnya lebih mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Seperti itu Pak. Seperti itu. Ya. Baik Ibu, luar biasa sekali nih. Kira-kira dari kompetensi itu ya Bu ya, indikator keberhasilan apa yang ingin dicapai ya untuk mendeskripsikan kompetensi tersebut? Indikatornya ya, indikator keberhasilannya lebih ke dari pertanyaan berbobot itu nanti si coachnya itu lebih, bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi menggali potensinya ya Bu ya. betul. Dan dia ditunjukkan dengan membuat rencana-rencana aksinya gitu. Nah itu kan lahirnya dari pertanyaan yang berbobot sehingga menggali ide-ide yang bisa dilakukan oleh coach. Seperti itu Pak. Baik Ibu, terima kasih nih atas jawabannya. Silakan sekarang Ibu boleh melakukan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah coachingnya boleh ya Bu ya, kita berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Pak Dani. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu Lida. Alhamdulillah. Ibu, kemarin itu sebetulnya saya mau ada yang dibicarakan sama Bu Lina. Cuma karena kemarin pas pulang mau karya itu udah sore banget kan ya Bu ya. Jadi saya juga enak, takut Bu Lina kemalaman pulang ke rumahnya. Oh gitu. Iya. Ya kemarin memang saya agak buru-buru Bu karena memang cuacanya juga ya udah agak mendung ya. Iya,
Wida mau bicara sama saya. Kalau gitu mah saya menyempatkan waktu ya. Mohon maaf ya Bu Wida ya. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Oke, ngomong-ngomong ada apa nih? Ada hal apa yang dibicarakan gitu sampai-sampai Bu Wida ingin meluangkan waktu ngobrol dengan saya? Iya, betul Ibu. Saya tuh berharap dalam coaching ini tuh saya mendapat pencerahan tentang proses pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Oh gitu. Kalau boleh tahu apa nih yang ingin Bu Wida dapatkan dari percakapan ini? Saya sih berharap bisa apa namanya bertemu dengan ide-ide atau apa pencerahan lah Bu yang baru mengenai proses pembelajaran, khususnya di pembelajaran matematika ya Bu ya. Karena saya lihat motivasi dari siswa saya tuh di kelas cukup rendah gitu untuk pembelajaran matematika khususnya. Apalagi matematika ya. Betul Ibu. Iya. Jadi Bu Wida ingin mendapatkan ide-ide segar ya dalam Iya. pelaksanaan pembelajaran. Untuk meningkatkan motivasi belajar tadi ya Bu ya. Iya betul Bu. Nah, Bu Wida bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi nggak ide-ide baru tuh yang seperti apa tuh untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Maksudnya tuh gini Bu, maksudnya ide-ide proses pembelajaran yang dapat apa ya membangkitkan semangat murid gitu. Kadang kan anak kalau di kelas apalagi belajar matematika ngantuk gitu ya Bu ya. Apalagi kalau yang mengeluh aduh nggak bisa Bu gitu. Karena udah nggak bisa tuh udah nggak ada motivasi ya udah menyerah gitu. Jadi kan akhirnya efeknya ke hasil belajarnya Bu ya. Hasil belajarnya juga menurun begitu. Oh iya saya paham ya Bu Wida ya. Jadi membuat pelajaran lebih menarik gitu ya, Betul. menantang. Oke, jadi mohon maaf nih Bu Wida kalau misalnya saya buat skala nih ya 1 sampai 10, kira-kira kondisi pembelajaran yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya, yang Ibu rasakan, kira-kira ada di skala berapa tuh? Kalau diskalakan mungkin di skala 5 lah. Skala 5. ya. Oke, kalau sekarang nih Bu Wida kan ingin mencari solusinya ya. Nah, kira-kira ingin sampai ke skala berapa, di level berapa ingin kenaikannya gitu? Ya diharapkan sih yang nggak muluk-muluk lah Bu, level 8 juga udah lumayan Bagus ya. untuk di pembelajaran matematika. Betul. Luar biasa nih Bu Wida punya cita-cita ingin menaikkan level ya. Ini sudah luar biasa untuk seorang guru misalnya ingin ada cita-cita ingin memperbaiki kondisi pembelajaran seperti itu ya. Baik Bu Wida, untuk menciptakan pembelajaran yang tadi membangkitkan motivasi, anak-anak jadi semangat belajarnya. Nah, kira-kira nih menurut Bu Wida punya kekuatan apa nih yang menjadi modal dasar Bu Wida untuk meningkatkan motivasi belajar tadi? Kekuatan. Kebetulan sih saya kan punya juga komunitas praktisi ya Bu, komunitas profesi itu MDMP. Mungkin saya bisa share di situ tentang permasalahan yang saya hadapi. Terus juga mungkin saya akan sharing dengan rekan sejawat di sekolah saya yang mungkin mereka lebih mengetahui cara-caranya melaksanakan pembelajaran yang menarik itu seperti apa. Atau dengan guru satu mapel dengan saya, sama-sama guru matematika di MP sekolah gitu ya Bu ya. Di MP sekolah mungkin ada, kalau lebih banyak orang kan lebih banyak ide tuh gitu. Mungkin nanti saya akan sharing kekuatannya mungkin itu. Wah, luar biasa nih kekuatan Bu Wida ya. Jadi dapat memanfaatkan relasi ya dengan teman-teman sejawat, apalagi tadi ada komunitas ya Bu Wida ya. Iya, atau Bu mungkin satu lagi, saya juga mungkin nanti akan mencari, kan banyak sekarang video-video inspiratif ya tentang proses pembelajaran di media-media di YouTube atau di media-media lainnya gitu. Nanti saya akan pelajari di situ, lalu didiskusikan dengan rekan saya gitu. Satu mapel. Ide yang bagus tuh ya, memanfaatkan IT ya Bu ya. Betul. Karena anak lebih tertarik tuh dengan itu ya. Iya, karena mereka kan sekarang lebih dekat dengan gadgetnya ya. Iya betul. Betul itu satu ide yang bagus. Oke. Nah, kira-kira nih kalau tadi kan kekuatannya, nah sekarang Bu Wida ada hambatan tidak untuk mewujudkan rencana Bu Wida? Iya itu dia Bu, makanya namanya juga ini ya,
ada aja hambatannya gitu. Kadang memang karena ada tugas tambahan juga ya Bu ya di sekolah. Jadi saya juga fokus saya terbagi gitu Bu. Kadang saya juga saya juga ibu rumah tangga ya Bu ya, di rumah yang masih punya bayi. Nah itu juga menjadi hambatan saya karena di rumah saya harus mengurus bayi, di sekolah ada tugas tambahan juga. Ya mungkin itu sih hambatan yang selama ini saya rasakan. Iya betul ya, terasa ya, sama saya juga ya. Iya. Saya ibu rumah tangga, juga tugas mengajar juga lumayan ya Bu ya. Betul Bu. Nah dengan kondisi itu apa nih rencana Bu Ida yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tadi yang diinginkan? Ya mungkin artinya saya harus fokus berarti Bu ya, dari mulai sekarang kalau memang saya punya tujuan itu harus fokus, bisa memanage waktu berarti. Karena memang ini sudah tugas saya sebagai seorang guru gitu. Saya harus sadar bahwa tugas saya sebagai seorang guru ya mengajar, mendidik anak gitu di sekolah. Jadi mungkin saya lebih fokus dan memanage waktu antara tugas tambahan saya dan yang lainnya gitu. Mungkin itu sih Bu. Iya, lebih meluangkan waktu yang intens gitu ya. Nah rencananya bagus dari Bu Ida. Nah kira-kira kapan itu bisa direalisasikan? Ya karena memang ini urgent juga ya Bu ya. Ini sudah pertengahan semester ya, saya harus lebih bergerak lebih cepat Bu. Mungkin di minggu ini atau mungkin minggu depan saya akan melakukan hal ini Secepatnya ya Bu ya. ya. Betul. Oke. Baik Bu Ida, nah dari kegiatan yang akan Ibu lakukan tadi, tadi juga dengan komunitasnya ya, tadi Bu Ida sudah mengungkapkan dengan komunitas praktisinya, Ibu Iya, Bu. berbagi. Iya. Nah menurut Bu Ida, apa nih ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tersebut? Ukuran keberhasilan dari rencana saya mungkin jadi saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru mengenai proses pembelajaran yang yang menarik, itu untuk dapat meningkatkan motivasi belajar guru saya. Itu sih indikatornya. Saya sudah bisa menangkap nih apa yang Bu Ida rencanakan ya. Baik Bu Ida, di akhir percakapan ini karena udah agak sore nih ya Bu Ida ya. Iya, Nanti kita sambung lagi nanti. Tapi di akhir percakapan ini saya mau bertanya nih, siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Ida dalam menjalankan rencana tadi? Mungkin ya tadi yang telah saya sebutkan, mungkin guru satu mapel dengan saya, guru matematika di sekolah, terus mungkin juga teman guru saya yang jago IT yang bisa membantu saya merancang pembelajaran yang menarik. Mungkin juga koordinator komunitas belajar di sekolah saya agar bisa membangkitkan semangat teman-teman yang lain juga. Mungkin itu. Betul. Ya, kolaborasi yang sangat luar biasa ya Bu ya. Ya itulah fungsinya komunitas ya di sekolah. Betul. Jadi melibatkan semua teman-teman guru, teman-teman Bu Ida di sekolah. Betul. Ya. Baik Bu Ida, karena waktunya sudah malam nih ya. Iya, Sebenarnya masih ingin sih bercakap-cakap karena ini sangat inspiratif nih. Saya juga jadi oh iya ya, sebetulnya permasalahan ini ada juga dihadapi di sekolah saya gitu ya. Seperti itu, nanti kita saling sharing lagi ya Bu ya. Nanti boleh ya saya melihat perkembangan rencana Ibu ke depannya ya. Boleh Ibu. Rencana yang sudah dibuat Bu Ida, mungkin setelah Bu Ida merencanakan aksinya, nanti boleh kita ngobrol lagi ya Bu ya. Iya. Ibu terima kasih banyak waktunya. Sama-sama Bu Ida, saya juga senang nih bisa ngobrol-ngobrol. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi bagaimana hasil coachingnya nih? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Dani lancar tadi ya. Alhamdulillah. Baik Bu ya, setelah saya melakukan observasi pada coaching yang Ibu lakukan, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya. Iya mantap Pak. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ibu bagaimana itu? Menurut saya tadi saya sudah berusaha melakukan proses coaching dengan menggunakan alur-kita ya Pak ya. Alur-kita sudah diterapkan mulai dari menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahannya,
lalu membuat rencana aksi dari solusi untuk permasalahannya, dan tanggung jawab atau komitmen dari Kuci dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari Kuci ya, dengan menemukan Kuci itu menemukan solusi dari permasalahannya gitu Pak. Nah, baik Ibu, tadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses kucing. Saya juga ada beberapa catatan nih. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi, sudah mengarahkan kucinya untuk mencari rencana aksi yang seharusnya dilakukan. Dan Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab si Kuci pada rencana aksinya tersebut. Lalu juga saya melihat Ibu sudah fokus mendengarkan gitu ya, apa yang diungkapkan oleh Kuci. Di situ artinya Ibu sudah memenuhi kompetensi kehadiran penuh. Ibu juga tadi sudah terlihat mendengar aktif ya Bu ya. Berarti di situ tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan dalam proses coaching hari ini ya Bu ya. Kedepannya kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching hari ini? Saya ingin lebih mendalami Pak ya alur Tirta ini gitu ya. Mungkin kalau tadi di coaching tadi saya memberikan pertanyaan berbobotnya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin Bapak juga sudah mendengar gitu ya. Nah, saya kedepannya ingin pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu yang mungkin bisa lebih menggali lagi gitu, menggali lagi potensi coach saya, sehingga ide-ide yang muncul itu akan lebih spektakuler, mungkin ya lebih bagus, jadi lebih memotivasi juga coach saya untuk melakukan aksinya gitu Pak. Wah, luar biasa sekali nih Bu nih. Baik Ibu, kita akhiri percakapan kita ini ya Bu ya. Semoga harapan Ibu dapat terwujud dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya, Saja Bu ya. terima kasih Pak Dani. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.